Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah ya, pastinya sehat selalu. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali yang tentunya di channel yang berbahagia ini. Dan baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada di episode kali ini, di pagi yang cerah ini ya teman-teman, kami akan menyampaikan sebuah informasi tentang update kebijakan operasional toko di aplikasi Shopee. Lantas seperti apa nih Kang kebijakannya? Nah, silahkan nih teman-teman mencermati dan mengamatinya secara betul-betul ya, mulai dari awal sampai berakhirnya video ini. Dan ini sudah nampak ya slide terkait dengan update kebijakan operasional toko di aplikasi Shopee. Nah, untuk teman-teman dimanapun Anda berada, sudah siapkah untuk mendapatkan materi pada pagi hari ini? Oke, sudah siap ya teman-teman? Baiklah, kita lanjut slide by slide-nya dan silahkan untuk dicermati dan dipahami. Melihat perform operasional penjual yang telah stabil, kami akan mengembalikan nih ya pelonggaran kebijakan toko sebagai berikut. Silahkan dicermati terkait dengan pertanggal 30 Agustus 2021 batas masa pengemasannya akan dikembalikan ke 2 hari untuk tipe layanan pengiriman reguler, hemat, kargo dan lain sebagainya. Kemudian per tanggal 6 September 2021 tingkat keterlambatan nih guys, pengiriman dan tingkat pesanan tidak terselesaikan akan dikembalikan ke 10% ya. Seperti itu ya teman-teman kebijakan terbarunya. Silahkan teman-teman dimanapun Anda berada untuk menyimak ya rincian perubahan di bawah ini. Nah, ini nih teman-teman dimanapun Anda berada, batas masa pengemasan. Nah, di sini ada beberapa tipe layanan. Untuk layanan pertama adalah reguler, hemat, kargo dan lainnya. Kemudian layanan yang kedua adalah instan, someday dan next day ya teman-teman dimanapun Anda berada. Monggo silakan dicermati terkait dengan tanggal efektifnya 30 Agustus ya. Lalu sebelum yakni untuk layanan pertama 3 hari ya teman-teman. Setelah tanggal 30 ini tanggal efektif yakni 2 hari. Kemudian kita lanjut ke tipe layanan yang kedua adalah sebelumnya 1 hari. Akan tetapi di tanggal 30 Agustus ini adalah 1 hari ya, tidak ada perubahan. Seperti itu ya teman-teman. Sebagai catatan nih teman-teman dimanapun Anda berada, hari Sabtu, Minggu maupun libur nasional dan non-operasional jasa kirim tidak termasuk dalam periode masa pengemasan ya. Ingat ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah untuk produk pre-order, maka pengemasan adalah 7 sampai 15 hari tergantung jenis layanan masing-masing jasa kirim yang digunakan nih guys. Nah, sampai di sini bisa diikuti dan bisa dipahami ya teman-teman. Oke, dan kemudian tingkat keterlambatan pengiriman dan pesanan tidak terselesaikan. Nah, di sini ada kolomnya nih. Monggo silakan dicermati. Kebijakan yang pertama adalah tingkat keterlambatan pengirim. Kemudian yang kedua adalah tingkat pesanan tidak terselesaikan. Untuk teman-teman ya, tanggal efektifnya adalah ingat per tanggal 6 September. Sebelumnya adalah ini ya teman-teman, lebih dari 25%. Nah, setelahnya adalah lebih dari ataupun sama dengan 10%. Seperti itu ya teman-teman dimanapun Anda berada. Dan di sini ada beberapa tips ya terkait dengan tips pengiriman pesanan. Oke, bisa dilanjut ya teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, baiklah kita lanjut nih guys. Untuk yang pertama nih, yang perlu teman-teman perhatikan adalah silahkan ya
prioritaskan pesanan dengan batas masa pengemasan tercepat dengan menggunakan fitur batas pengiriman tercepat keterima ya pada tab perlu diproses. Itu tips yang pertama. Kemudian untuk yang kedua nih teman-teman ya, adalah silahkan gunakan fitur pengiriman massal ya untuk kirim banyak pesanan sekaligus per jasa kirim ya, dan fitur terbatas pengiriman tercepat ke terlama ya untuk prioritaskan pesanan dengan batas masa pengemasan tercepat. Kemudian untuk yang ketiga nih yang perlu teman-teman perhatikan adalah silahkan ya aktifkan fitur toko libur jika mengalami kendala di dalam penyelesaian pesanan. Supaya apa? Supaya tidak ada pesanan baru yang masuk dan terhindar dari poin penalti. Seperti itu ya teman-teman, sekilas bonus di mana tips pengiriman pesanan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini ya. Silahkan nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Ya teman-teman, dimanapun Anda berada, silahkan ya komentarnya yang positif demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Lalu untuk mendapatkan banner seperti ini gimana nih Kang caranya ya, terkait dengan update kebijakan operasional toko. Silahkan ya teman-teman close. Nah di sini ada yang namanya notifikasi toko dan silahkan di bawahnya ada yang namanya info Shopee. Pilihkan saja yang paling atas nih guys, yakni ini ya teman-teman, update kebijakan operasional toko. Kita klik apakah sama yang kita bahas di pagi yang cerah ini ya teman-teman. Ya ternyata sama persis ya teman-teman. Oke itu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.